Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Miftahul Munir selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Selamat siang pula kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nilarasati Kartikasari. Saya merupakan mahasiswa S3 semester 1 dari KK Fisika Nuklir dan Biofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal disertasi saya mengenai deteksi kuantitatif kanker payudara berbasis fitoradiomix. Nah, sebetulnya proposal ini, presentasi ini sifatnya masih draft kasar gitu ya, masih banyak yang perlu didiskusikan dengan kedua promotor saya, yaitu Pak Freddy dan juga Bu Nurul. Ini mungkin nanti pas saat disertasi finalnya itu akan banyak perubahan dari PPT ini. Nah, untuk sekilas di sebelah kanan ini ada gambar terkait apa yang ada ilustrasi ya terkait apa yang nantinya akan saya lakukan, yaitu bagaimana dari citra payudara ya, dari citra medis payudara, dalam hal ini misalnya mamografi, ini saya akan menganalisis hingga bisa melakukan prediksi kuantitatif atau deteksi kuantitatif berupa apakah citra tersebut mengandung payudara sehat atau payudara yang abnormal, serta apakah abnormalitasnya itu bersifat ganas ataupun tidak ganas ya, benign atau malignan. Nah, ini adalah latar belakangnya. Ternyata pada tahun 2018 itu secara global ya di seluruh dunia itu ada 2 juta kasus kanker payudara baru ya, di mana diantaranya yaitu 626.000 kasus itu hingga kematian ya. Lalu di Indonesia pada tahun 2022 ini berdasarkan Globokan dan juga Kemenkes itu terdapat 408.661 kasus kanker dan diantaranya 242.009-nya itu kematiannya itu adalah kematian ya, berujung ke kematian. Dan kanker payudara itu merupakan salah satu penyebab kematian pertama akibat kanker. Lalu pada tahun 2025 Kemenkes itu mengeluarkan statement gitu ya, yang dipublikasikan di kemenkes.co.id bahwa kanker di Indonesia itu akan meningkat hingga 70% pada tahun 2050 jika deteksi dini tidak diperkuat. Lalu pada rilis Kemenkes yang berjudul Rencana Kanker Nasional 2024-2034. Nah, Kemenkes menganalisis bahwa beberapa penyebabnya diantaranya yang pertama adalah keterbatasan deteksi dini. Ya. Jadi banyak pasien-pasien kanker itu datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi stadium lanjut. Lalu yang kedua, terbatasnya akses ke spesialis radiologi dan juga laboratorium. Jadi, dokter spesialis radiologi yang nanti membaca diagnosis citra medisnya itu hanya terbatas pada pada daerah tertentu, dan untuk melihat menindaklanjuti biopsinya gitu ya, patologinya, untuk menganalisis patologinya itu laboratoriumnya masih terbatas. Lalu yang ketiga, ini juga dari jurnal sekaligus dari buku Kemenkes disampaikan bahwa kita di Indonesia belum banyak memanfaatkan citra medis sebagai sumber diagnosis. Nah, jadi kalau dibandingkan, ini adalah proses diagnosis konvensional ya, diagnosis kanker secara konvensional. Misalnya, ini contohnya adalah untuk kanker payudara. Yang paling atas ini adalah skema untuk diagnosis berbasis manusia gitu ya. Jadi biasanya pasien yang kena keluhan itu akan diperiksa oleh dokter umum dulu biasanya ya. Lalu dia akan jika memang perlu, dia akan diarahkan untuk pemeriksaan radiologi, biasanya berupa mamografi. Nah, karena mamografi ini adalah pencitraan 2 dimensi, kadang-kadang karena payudara itu tersusun atas jaringan yang semuanya adalah soft tissue gitu ya, jadi secara objek
secara objeknya gitu ya, payudara itu punya densitas yang hampir sama ya, komponen anatomi di payudara densitasnya hampir sama, itu terdiri dari lemak, lalu kelenjar susu, dan juga si cancernya itu yang sama-sama soft tissue, sehingga kadang-kadang pada kasus wanita dengan breast yang lebih dense gitu ya, yang breast yang kelenjar susunya lebih banyak, itu sulit untuk hanya dilihat dari mamografi, maka biasanya ada penambahan dengan citra ultrasonografi. Lalu dari kedua citra itu dokter radiolog itu akan membaca gitu ya, membaca apakah ini perlu tindakan lanjutan atau belum gitu ya. Nah, kalau perlu tindakan lanjutan itu biasanya akan dikirimkan ke bagian patologi untuk melakukan biopsi. Lalu dari hasil biopsinya jaringan yang diambil dari biopsinya itu akan dites apakah dia cancer jenis apa dan apakah sifatnya binan atau malinan masanya. Itu yang berbasis manusia. Jadi berdasarkan bacaan dari radiologis. Nah, lalu berkembanglah yang namanya computer aided diagnosis. Jadi pada hasil dari citra mamografi dan ultrasonografi itu deteksinya akan dibantu oleh komputer. Jadi komputer ini akan meng-highlight gitu ya, daerah yang patut dicurigai gitu ya. Daerah yang patut dicurigai. Ini misalnya yang sebelah kanan ini ya, gambar 1 nih ya. Gambar 1 ini adalah kita bisa lihat ini adalah citra mamografi. Lalu gambar nomor 2 ini adalah highlight hasil CAD gitu ya, highlight hasil CAD. Lalu gambar nomor 3 ini juga hasil citra mamografi. Kalau gambar nomor 1, nomor 2 ini kebetulan kelihatan ya, masanya densitasnya sangat berbeda dengan jaringan payudara lainnya. Namun kalau yang kanker nomor 3, citra yang ketiga ini hampir sama ya densitasnya antara semua anatomi di payudaranya hampir sama densitasnya. Nah, ini si CAD ini bisa meng-highlight daerah yang dicurigai. Nah, namun CAD ini sifatnya hanyalah aided gitu ya, membantu diagnosis dokter. Jadi nanti yang memutuskan diagnosisnya itu adalah dokter radiologi juga. Nah, nanti biasanya dari hasil step kedua ini ya, radiologi diagnosis maupun yang CAD, itu dokter itu radiologinya itu dia akan memberikan statement apakah suspek binan atau suspek maklina, lalu nantinya dikonfirmasi melalui biopsi gitu ya. Nah, ini adalah skema yang umum gitu ya. Namun seperti kita ketahui tadi ya, berdasarkan analisis Kemenkes bahwa sayangnya di Indonesia radiologi ini terbatas, lalu laboratorium untuk biopsi itu terbatas. Nah, maka salah satu solusi gitu ya, salah satu solusi yang bisa explore itu adalah dengan memanfaatkan machine learning dan juga artificial intelligence. Nah, kita tahu hampir di semua bidang itu saat ini sedang mengeksplor machine learning ini gitu ya. Begitu juga dengan di dunia medis gitu ya. Ini berdasarkan analisis dari Maniaci dan juga Chi et al. Pada tahun 2024. Nah, penggunaan artificial intelligence, machine learning di bidang medis itu bisa digunakan untuk memprediksi prognosis itu istilahnya, atau memprediksi bagaimana keselamatan dari pasien dari penyakitnya, lalu juga untuk bisa diagnosis dini, lalu diagnostik yang sifatnya lebih presisi gitu ya. Lalu untuk merencanakan treatment penyakit, untuk memonitoring treatment penyakit, dan juga untuk pengembangan obat. Nah, yang saya highlight pada disertasi saya itu adalah bagaimana penggunaan machine learning di dunia medis itu untuk diagnosis, gitu ya, khususnya untuk diagnosis dalam hal ini adalah untuk kanker payudara. Nah, diagnosis medis berbasis machine learning itu kita kenal dengan istilah namanya adalah radiomix. Nah, radiomix ini sebetulnya dari gabungan dua istilah ya. Radio dalam hal ini berarti dari citra radiologi ya, contohnya adalah mamografi. Lalu omics ini adalah sebetulnya adalah dari kata genomics gitu ya. Jadi kata genomics itu adalah data berupa genom ya, genetik dari si manusia. Jadi sebetulnya di sini dari citra medis gitu ya, dari citra medis gitu ya, kita mengekstrak dan juga menganalisis secara komprehensif
fitur-fitur gitu ya, fitur-fitur yang ada di citra medis untuk menginterpretasikan kondisi si pasien, dalam hal ini misalnya kondisi patologi, keganasan, lalu prognosis atau survival change-nya, dan juga mutasi genetik. Jadi istilahnya ini mau biopsi berbasis hanya dari citra medis gitu ya, gampangnya. Nah, lalu memang citra medis itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ada salah satu perkataan menarik ya dari Gillis et al. Tahun 2016 bahwa image are more than picture, they are data gitu ya. Jadi pada medis citra itu bukan hanya foto gitu ya, bukan hanya foto. Jadi kalau kita ngomongnya kalau hasil dari citra radiologi kita nyebutnya citra ya, atau image, itu bukan sekedar gambar gitu ya, bukan sekedar foto, tapi dia adalah berupa data. Nah, ini di bawah ini ada gambar ilustrasi bagaimana citra medis khususnya radiologi itu ya didapatkan. Jadi ini dari sumber sinar X ya, tabung sinar X, dipancarkan sinar X melewati bagian dari tubuh pasien gitu ya. Kalau mamografi ya berarti objeknya adalah payudara. Lalu kalau foto ronsen itu adalah toraks gitu ya. Ini proyeksinya bisa dari depan, bisa dari atas gitu ya, bisa dari samping, dari lateral. Lalu sinar X ini akan berinteraksi dengan bagian tubuh pasien ya, jaringan pasien, lalu mengalami atenuasi ya, sinar X-nya berinteraksi mengalami atenuasi, lalu sisa dari atenuasinya itu akan dipancarkan hingga sampai ke detektor ya. Berarti sebetulnya citra yang terbentuk itu adalah hasil dari sisa intensitas sinar X yang sudah diatenuasi oleh tubuh gitu ya, itu akan membentuk citra. Nah, berarti citra ini sebetulnya adalah hasil dari transmisi gitu ya, hasil dari transmisi. Jadi citra ini mengandung informasi karakteristik dari organ yang difoto gitu ya, dari organ yang dicitrakan gitu ya. Nah, dalam hal ini proses atenuasinya mengikuti hukum Birlambert yang berbunyi I sama dengan I0 E pangkat min mu delta X, di mana I berarti intensitas sesudah gitu ya, di posisinya di sini, lalu I0 itu adalah intensitas mula-mula, lalu delta X ini adalah ketebalan objek yang difoto, lalu mu ini adalah koefisien atenuasi linear, di mana koefisien atenuasi linear salah satunya besarnya dipengaruhi oleh densitas dari si objeknya. Sehingga berarti yang didapat di detektor ini atau si citra medis ini, medical images ini atau citra mamografi ini sebetulnya adalah distribusi dari koefisien atenuasi linear yang ada di jaringan yang difoto gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini, jadi tadi ya, koefisien atenuasi linear salah satunya itu dipengaruhi oleh densitas, maka daerah yang sinar X-nya mengenai objek yang lebih tinggi densitasnya gitu, yang lebih padat densitasnya, itu akan mengalami koefisien atenuasi yang lebih besar, sehingga nantinya pada citra radiologi itu akan menggambarkan gray level yang lebih tinggi gitu ya, warnanya lebih cerah gitu ya. Nah, jadi kalau jadi contohnya misalnya kalau foto toraks, bagian tulangnya itu otomatis densitasnya dia lebih besar dibanding dengan soft tissue-nya, maka dia punya koefisien atenuasi yang lebih besar juga. Maka di sini tampilnya kalau tulang itu dia akan warnanya lebih cerah, lebih putih dibanding dengan organ-organ di sekitarnya. Nah, lalu sehingga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya citra medis, dan citra medis itu kita tahu itu adalah menggambarkan koefisien atenuasi, yang mana koefisien atenuasi nanti menggambarkan dari si karakteristik dari objek yang difoto. Maka kalau kita bisa menganalisis lebih dalam citra medis, kita juga bisa mendapatkan data omicsnya gitu ya, data genetik atau karakteristik dari objek yang kita foto gitu ya. Nah, ini adalah alur ya, workflow dari radiomics berbasis machine learning gitu ya. Jadi inputnya adalah citra medis ya. Ini contohnya ini adalah citra mamografi gitu ya, 2 dimensi, lalu bisa juga citra 3 dimensi, citra CT scan, maupun juga citra yang diperolehnya dari kedokteran nuklir yaitu PET, positron emission tomography. Lalu citra medis ini sebelum bisa diekstrak fiturnya itu harus dilakukan persiapan dan namanya adalah pre-processing. Di sini contohnya adalah proses filtering, mengurangi noise dan juga meningkatkan kontras.
Lalu setelah di pre-processing dilakukan segmentasi, di mana di sini program itu akan meng-highlight daerah-daerah yang dicurigai sebagai maklinansi, atau kita menyebutnya adalah meng-highlight ROI, Region of Interest, gitu ya. Lalu berikutnya, kalau sudah ter-highlight, ROI ini akan diekstrak, gitu ya, Jadi ROI ini adalah yang interest ya, region of interest, atau yang kita ingin ketahui gitu ya, yang menjadi yang kita amati gitu ya, yang ingin kita amati. Nah, dari region of interest ini selanjutnya akan diekstrak feature-feature radiomicnya. Feature-feature radiomix itu adalah yang dari paling sederhana, misalnya rata-rata nilai pixelnya, rata-rata gray levelnya, lalu atau bentuknya, sampai yang feature yang lebih kompleks gitu ya. Lalu setelah semua feature diekstraksi, itu akan dilakukan permodelan. Jadi permodelan kira-kira kalau yang cancer itu seperti apa aja karakteristiknya gitu ya. Seperti apa karakteristiknya. Lalu kalau cancernya benign, kalau masanya benign itu seperti apa karakteristiknya, kalau masanya malignant seperti apa karakteristiknya. Lalu model ini hasil modeling ini selanjutnya akan dicobakan oleh data random gitu ya, data testing, apakah lalu dibandingkan dengan si diagnostik dari dokternya gitu ya. Jadi model yang sudah kita buat nanti akan diuji bagaimana performanya gitu ya, apakah bisa disetara dengan hasil diagnostik dokter, hasil biopsi tadi atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya nilainya bagus gitu ya, kalau misalnya hasil akurasi, lalu presisi, reprodusibilitasnya bagus, maka berarti dia bisa istilahnya menjadi alternatif selain diagnosis konvensional yang tadi sudah saya sampaikan. Seperti itu. Nah, lalu jadi sebetulnya highlight utamanya adalah highlight utama dari radiomix itu adalah mengekstraksi fitur-fitur radiomix gitu ya, atau fitur-fitur yang nantinya jadi penanda apakah dari citra itu objek yang difoto itu nanti adalah cancer atau bukan cancer, dan kalaupun normal atau abnormal gitu ya, normal atau abnormal. Nah, nanti kalau misalnya ternyata abnormal, masanya itu bisa juga dibagi apakah dia benign atau maligna gitu ya. Lalu kalau misalnya memang benign atau ganas, itu bisa juga dideteksi kansernya jenisnya apa gitu ya. Nah, ini ada fitur-fitur radiomic atau fitur-fitur yang bisa kita dapatkan dari citra medis, itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fitur order pertama. Nah, fitur order pertama ini adalah fitur yang paling sederhana. Biasanya dia berbasis histogram ya, berbasis data nilai pixel histogram. Yang termaksud fitur order pertama diantaranya adalah nilai tingkat keabuan atau gray value rata-rata, lalu skewness dan juga kurtosis. Nah, skewness ini dia menandakan kemiringan dari histogram gitu ya, sementara kurtosis itu menyatakan simetri dari bentuk histogramnya. Lalu yang berikutnya adalah feature yang lebih kompleks gitu ya. Kalau tadi hanya berbasis single histogram, yang kedua adalah fitur yang lebih kompleks, namanya adalah fitur order kedua. Nah, kalau ini dia berdasarkan koneksi ya, bagaimana hubungan antara nilai pixel yang bertetangga gitu ya. Jadi fitur order kedua itu yang melihat bagaimana pola antara pixel-pixel yang berdekatan gitu ya. Ini kita bisa melihatnya apakah bagaimana pola pixel-pixel yang arahnya ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri gitu ya. Pada arah tertentu itu namanya adalah second order. Itu contohnya ini ada 3, GLCM, Gray Level Concurrence Matrix, GLRCM, Gray Level Run Long Concurrence Matrix, ada GLSZM, Gray Level Shape Zone Matrix gitu ya, Size Zone Matrix. Lalu ada juga yang feature order tinggi. Jadi kalau tadi feature order 1 berbasis histogram, kedua itu jadi hanya pixel-pixel tertentu aja ya, hanya pixel tertentu. Lalu kalau order kedua itu adalah berbasis terhadap hubungan antara pixel-pixel yang berdekatan ya, neighboring pixels. Nah, kalau yang order tinggi ini dia berbasis terhadap ROI-nya gitu ya.
Jadi ada fitur yang berbasis dengan bentuknya, dengan di modeling juga ada juga yang transform based. Nanti ini kita bahas satu-satu. Ini yang pertama adalah feature order pertama. Misalnya tadi kan contohnya adalah mean gray level. Jadi kalau kita bisa mengekstrak rata-rata tingkat keabuan atau mean gray level dari citra, itu kita bisa mendapatkan kira-kira densitas objeknya itu seberapa gitu ya. Nah, misalnya ini contohnya ada dua citra yang berbeda gitu ya. Yang kiri ini citra 1, ini adalah citra yang sudah didiagnosis normal atau sehat oleh dokter gitu ya. Lalu yang citra kedua itu adalah citra dengan diagnosis abnormal gitu ya. Nah, ini setelah dihitung gitu ya, tadi ya dicari ROI-nya kan, setelah disegmentasi tadi ya. Setelah disegmentasi dicari ROI-nya, citra normal ini ROI yang ada di citra normal ini memiliki mean gray value paling tinggi itu adalah 215 gitu ya. 215, paling tinggi 215. Sementara kalau dari citra abnormal, ini sebenarnya kita bisa lihat ya abnormalitasnya di sini ya. Setelah disegmentasi tadi didapatkan ROI-nya, lalu kita cari si mean gray levelnya, itu ternyata untuk citra abnormal mean gray levelnya itu di atas 215. Dalam hal ini, karena ini citranya adalah citra 8 bit gitu ya, maka mean gray value-nya adalah 215 sampai 255. Jadi dengan tadi ya sesuai tadi ya, bahwa citra medis itu menggambarkan koefisien atenuasi dari jaringan yang dicitrakan, di mana semakin besar koefisien atenuasinya, maka densitas jaringannya itu semakin tebal, lalu gray levelnya akan semakin tinggi, akan semakin putih gitu citranya. Ya berarti kalau mean gray levelnya besar, otomatis objek density-nya itu besar. Nah, dalam hal ini karena payudara itu tersusun atas jaringan soft tissue gitu ya, maka sebetulnya kalau terdapat ROI atau terdapat segmen yang putih sekali atau yang gray level value-nya tinggi, itu maka bisa dianggap itu terdapat abnormalitas gitu ya. Berarti di sini dituliskan dari mean gray level value kita bisa melihat bahwa terdapat objek dengan densitas yang besar gitu di payudaranya gitu ya. Jadi citra dengan abnormalitas itu cenderung memiliki gray level yang tinggi. Lalu berikutnya adalah feature order pertama berikutnya adalah skewness dan kurtosis. Ini contohnya. Nah, di sini ini adalah contohnya adalah dari kanker nodul ya, nodul yang ada di paru-paru gitu ya, nodul yang di paru-paru. Ini gambar yang atas nih, gambar 1 nih ya, gambar 1 nih, gambar 1A dan B. Gambar 1 itu bisa kita lihat ini ada nodul ya atau massa yang batasnya tegas gitu ya. Sementara gambar nomor 2 ini ada nodul yang batasnya tidak jelas ya, tidak tegas. Nah, ternyata kalau nodulnya tegas batasnya itu bentuk histogramnya itu seperti ini. Jadi ini datar gitu ya, datar lalu ada kenaikan signifikan gitu ya. Sementara kalau batas nodulnya itu tidak tegas seperti ini gitu ya. Nah, ini histogramnya naiknya perlahan, histogramnya naiknya perlahan. Atau di sini dibilang bahwa skewness dan kurtosis ini bisa digunakan untuk menilai heterogenitas dari si segmen atau objek yang ada di citra gitu ya. Nodul-nodul yang sifatnya homogen itu memiliki kurtosis yang lebih besar dan skewness yang lebih besar dibanding nodul yang tidak homogen. Lalu, nodul yang maklinan juga memiliki kurtosis yang lebih besar. Nah, jadi biasanya kalau dalam untuk membedakan binan dan maklina, salah satu cirinya adalah kalau masanya binan itu memiliki batas yang tegas gitu ya, berarti kan dia tidak menyebar kemana-mana, jadi batasnya tegas gitu ya, di citranya batasnya tegas itu menandakan nodul yang benign. Sementara kalau yang malignan atau yang ganas itu batasnya biasanya tidak tegas atau ada speculated seperti ini nih, ada duri-duri seperti ini nih, ada duri-duri seperti ini, karena kan kalau yang ganas dia menyebar kemana-mana ya.
Jadi ada spekulator seperti ini. Jadi di sini kalau kita setelah kita segmentasi tadi, lalu dari ROI-nya itu kita bisa menilai skewness dan kurtosisnya, itu kita bisa menganalisis apakah nodul itu benign atau maligna. Nah, lalu berikutnya adalah order kedua ya, feature order kedua tadi ada GLCM, Gray Level Concurrence Metric, ada GRLM atau Gray Level Run Length Matrix, dan juga ada GLSZM. Nah, kalau GLCM ini adalah melihat pasangan ya, biasanya ya, pasangan nilai pixel tertentu yang berdekatan. Jadi misalnya di sini inputnya ini saya punya ada citra 2 bit gitu ya, ada citra 2 bit. Citra 2 bit ini berarti nilai pixelnya adalah misalnya 0 sampai ada 4 variasi nilai pixel ya. Oh, dalam hal ini 1 sampai 4 ya. Ada 4 variasi nilai pixel 1 sampai 4 ya. Ini bisa kita lihat kalau nilai putih itu nilai pixelnya tinggi 4, tapi kalau hitam itu nilai pixelnya rendah yaitu 1 gitu ya. Jadi ini citra 2 bit yang nilai pixelnya variasinya 1 sampai 4 gitu ya. Nah, yang kolom kedua ini adalah si nilai pixel dari si citra ini, dari citra ini nilai pixelnya. Nah, lalu GLCM, GLRLM, dan GLSZM ini semuanya berupa matriks ya, seperti ada di kolom ketiga. Nah, kalau GLCM ini matriksnya arah horizontalnya ini menyatakan nilai pixel, arah vertikalnya menyatakan nilai pixel. Nah, kolom matriks pertama nih, ini menyatakan berarti berapa banyak nilai pixel 1 yang posisinya berdekatan dengan nilai pixel 1 secara horizontal. Nah, ini horizontal berarti dari kiri ke kanan ya, arah 0 derajat ya. Dari kiri ke kanan arah 0 derajat. Jadi dari kita cari nih di citra, ini di sistemnya gitu ya, akan mencari ini di citra. Ada berapa banyak nilai pixel 1 yang berdekatan dengan nilai pixel 1 secara horizontal dari kanan ke kiri. Nah, sini kita dapat ini ada ini ya, 1, ini ada 2. Berarti ada 2 posisi di mana nilai pixel 1 dengan 1 berdekatan. Lalu di sini yang diwarnai adalah, kalau yang bawah ini yang warna kuning ini adalah ada berapa posisi di mana nilai pixel 4 berdekatan dengan nilai pixel 1 dari kiri ke kanan gitu ya. Dan ini ketemunya adalah 3, 1, 2, 3. Lalu kalau yang warna biru ini berarti berapa banyak nilai pixel 3 berdekatan dengan nilai pixel 4. Ada 1 ya. Lalu kalau GLRLM ini ada run length, ini berarti berapa banyak deret berdekatan gitu ya. Jadi kalau ini adalah dia nanti sumbu vertikalnya ini adalah nilai pixel, lalu sumbu horizontalnya ini adalah jumlah deret. Jadi kalau ini berarti berapa banyak nilai pixel 1 yang posisinya sendiri gitu ya. Di sini ada nih ya, ada 1, ada 2. Ada berapa banyak nilai pixel 1 yang berderet 2 gitu ya. Berderet 2 pixel berderet berdekatan gitu ya. Nah, ini horizontal juga ya, berarti dari kiri ke kanan arah 0 derajat. Nah, ini tadi ya, nilai pixel 1 yang deretnya 2, ada 2. Lalu kalau yang ini nih, yang warna kuning, nilai pixel 3 yang berderet ke kanan 3. Ada 3 anggota gitu ya, 3 deret ke kanan, ini ada 1, dan sebagainya. Lalu kalau GLSZM ini adalah size zone. Jadi berapa ini nanti sumbu vertikalnya inilah nilai pixel, lalu sumbu horizontalnya ini adalah si size zone berarti ya, yang berdekatan pada zona tertentu ya, pada zona tertentu. Jadi misalnya ini ada nilai pixel 1 yang posisinya sendiri, berarti gitu ya, ini cuma ada 1. Lalu nilai pixel 1 yang posisinya berdekatan berdua, ini ada 2. Nilai pixel 1 yang posisinya berdekatan bertiga, ada 1 nih ya. Tuh. Gitu. Jadi kalau yang tadi GLRLM itu run length, jadi berderetan searah horizontal. Kalau GLSZM itu pada posisi tertentu ya. Jadi bisa belok kanan, belok kiri pada zona gitu ya, sebutnya pada zona, tidak harus horizontal. Nah, berarti ini hasil dari matriksnya itu bergantung pada berapa variasi nilai pixelnya. Jadi kalau ini citra 2 bit,
variasi nilai pikselnya ada 4, dari 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4, maka nantinya matriksnya itu adalah matriks 4 kali 4. Nah, berarti si feature order kedua ini dia menyediakan hubungan statistik antar piksel gitu ya, dan nanti ada pola-pola yang tertentu ya, melihat pola tertentu. Nah, dengan adanya feature order kedua ini ya, yang melihat pola antar piksel berdekatan gitu ya, atau kita menyebutnya adalah neighboring pixel gitu ya, piksel-piksel yang bertetangga. Ini kita bisa menilai apakah nodul atau ROI-nya tadi bersifat benign atau jinak atau ganas ya, malinan. Karena kita tahu kalau tadi ya, kalau yang jinak itu memiliki batas yang tegas gitu ya, ROI-nya memiliki batas yang tegas dari daerah sekitarnya gitu ya. Maka bisa kita lihat berarti piksel-piksel yang berdekatan ya, yang di ujung-ujung sini nih, ini batasnya tegas gitu ya, batasnya tegas, sehingga nilai piksel ini nilai piksel di objek dengan di backgroundnya itu akan menjadi sangat berbeda. Namun kalau maklina tadi kita tahu bahwa objeknya itu bersifat speculated gitu ya, ROI-nya nanti akan bersifat speculated, batasnya tidak tegas, maka dengan nilai piksel yang berdekatan itu akan memiliki piksel-piksel yang berdekatan itu akan memiliki nilai piksel yang hampir mirip gitu ya, yang tidak jauh berbeda. Nah, lalu berikutnya adalah feature order tinggi. Nah, jadi kalau feature order tinggi tadi ya sudah melihat ROI secara keseluruhan. Jadi misalnya adalah yang tadi ya, shape based feature, jadi fitur yang berdasarkan bentuk ya. Nah, dia akan menjelaskan properti geometris dari ROI-nya. Misalnya luas daerah, lalu rasio sumbu minor mayor gitu ya, volume gitu ya, lalu sphericity atau kelingkaran, diameter dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang model base, ini menginterpretasi informasi gray level secara spasial untuk mengkarakterisasi objek dan juga bentuk. Lalu ada transform base, ini melihat pola gray level pada space yang berbeda gitu ya. Nah, biasanya untuk high order ini dari penelitiannya si Gary et al 2024, yang paling sering dipakai adalah shape base. Karena ternyata selain shape base itu, kalau kita mengekstrak model base transfer base itu fiturnya itu kurang stabil. Jadi misalnya pada citra A itu feature dapat diekstrak misalnya dapat diekstrak model base gitu ya. Tapi citra B itu model base-nya tidak terekstrak gitu ya. Jadi tidak stabil gitu ya. Tidak semua ditemukan. Jadi kalau misalnya tadi first order, tadi kan kita dapat bahwa kalau citra maklinan itu punya nilai piksel rata-rata di atas 215 gitu ya. Jadi konsisten tuh di semua citra, kalau abnormal itu punya nilai piksel rata-rata di atas 215 itu konsisten. Nah, tapi untuk model base dan transfer base ini menurut penelitiannya si Gary et al itu dia fiturnya tidak stabil gitu. Jadi kadang dapat, kadang enggak gitu ya. Dan ini dia coba di kasus kanker paru-paru itu AUC-nya itu hanya 0,41 sampai 0,62, di mana kita tahu AUC yang baik itu adalah yang mendekati 1. AUC itu area under curve gitu ya. Lalu berikutnya, nah, lalu pada disertasi saya ini adalah tujuan dan juga novelty yang akan saya coba lakukan gitu ya. Ini pun sifatnya masih dinamis gitu ya, masih dalam tahap diskusi dengan pembimbing. Nah, tujuannya yang pertama adalah mau menganalisa efek dari tahapan pre-processing tadi gitu ya. Tahapan pre-processing terhadap nantinya fitur reproduksibilitas, stabilitas, dan juga variasi gitu ya. Lalu yang kedua, mendapatkan fitur apa yang paling signifikan untuk membedakan benign dan maklina dari citra. Nah, ini pun nanti masih dalam tahap diskusi ya, apakah hanya benign dan maklina, atau kalau maklina atau kalau ganas kita bisa membedakan jenis kansernya apa. Lalu berikutnya adalah membandingkan database lokal, fitur yang didapat dari database lokal dengan kalau pakai database global, atau istilahnya apakah menganalisa apakah karena ini kan kita mau deteksi genomik gitu ya, mau mendeteksi
secara istilahnya kita mau biopsi gitu ya, melihat patologi dari citra. Nah, ini kita tuh mau melihat apakah jadi selama ini penelitian radiomix itu dilakukannya adalah pada database global ya. Misalnya kalau kanker payudara ada database dari MIAS, ngambil dari MIAS gitu ya, yang ada tersedia di internet. Nah, namun karena kita mau lihat genomiknya, kita mau ngambil data genomik ya, tadi data omik gitu ya, yang berkaitan dengan penyakit pasiennya. Nah, kita mau lihat apakah database lokal gitu ya, kalau kita citra yang ngambil dari citra lokal dari pasien Indonesia itu ya, dengan karakteristik yang beda ya, dengan lingkungan hidup yang berbeda dengan misalnya pasien dari Amerika, dari Australia gitu yang punya gennya beda gitu ya, lalu lingkungan hidupnya beda, yang dimakan beda, itu apakah memiliki omik atau genomik yang berbeda gitu ya dengan yang database tersedia global. Lalu yang terakhir adalah menganalisa bagaimana performa dari model yang saya buat ya, untuk mendeteksi dan membedakan jenis-jenis kanker payudara. Lalu novelty-nya yang pertama adalah yang mau saya lihat adalah karena di Indonesia ini tadi ya, diagnosis itu terbatas, akses radiologi terbatas, banyaknya untuk kanker payudara itu menggunakan dari citra mamografi. Makanya novelty yang mau saya buat adalah menggunakan citra mamografi. Karena selama ini penelitian-penelitian di luar itu pakainya citra dari MRI, sedangkan di Indonesia MRI atau magnetic resonance imaging itu masih sulit diakses oleh pasien gitu ya. Karena MRI itu alatnya masih terbatas di Indonesia dan biasanya sekali foto itu butuh waktu lama. Jadi pasiennya biasanya antri gitu ya. Maka untuk kanker payudara utamanya masih menggunakan mamografi. Lalu yang kedua tadi novelty-nya adalah menggunakan database lokal ya dari rumah sakit Indonesia. Dan di sini saya mau mengoptimalisasi metode preprocessing dan segmentasi supaya fitur yang dihasilkan lebih stabil. Jadi kalau segmentasinya bagus, nanti fitur-fitur yang kita ekstraksi tadi mean gray level, skewness, kurtosis, kayak second order, area dan lain sebagainya itu akan lebih baik. Lalu dan yang kita ekstrak adalah feature order 1, feature order 2 dan juga feature high order feature. Jadi nggak cuma order 1, order 2 tapi juga high order features. Lalu ini adalah masih rencana juga ya, masih rencana bahwa nanti input image-nya itu menggunakan citra mamografi dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Lalu jumlah citranya itu sekitar 200 ya, karena biasanya yang dipakai itu kalau dari judul-judul sebelumnya itu adalah sekitar 100 sampai 200, jadi rencananya adalah 200 citra dengan 100 citra yang sudah didiagnosis benign dan 100-nya maklinan. Nah, ini semua citranya diambil dari pasien yang sebelum ditreatment gitu ya, karena kita kan mau deteksi awal, jadi sebelum ditreatment, dan juga dilengkapi oleh diagnosis dari radiologi dan juga patologi gitu ya. Jadi nanti kita minta juga data patologinya dari labnya berupa misalnya ukuran lesinya, jenis kankernya apa, lalu juga penilaian ke densitas dari payudaranya gitu ya. Lalu nantinya data yang akan dibagi menjadi training data, ini untuk melatih modelnya, lalu validasi data nanti untuk memvalidasi model yang kita buat selama training, dan juga untuk testing data untuk mengukur performa dari modelnya. Lalu, tadi tahapan pertama, preprocessing, ini yang mau kita optimasi. Jadi, preprocessing itu adalah, fungsinya adalah untuk menghomogenisasi citra dan juga meningkatkan visual appearance gitu ya, tampilan visual dari si citranya. Nah, kita tahu bahwa citra medis di Indonesia itu belum seragam. Kenapa belum seragam? Karena bahkan di rumah sakit yang sama di Darmais itu banyak sekali pesawat mamografi dengan merek yang berbeda gitu ya. Ada merek GE, ada merek Siemens dan lain sebagainya. Nah, kalau pesawatnya merek yang berbeda, maka biasanya range nilai pixelnya atau range gray value-nya itu berbeda. Lalu detektor yang digunakan kan juga berbeda, sehingga nanti ukuran pixel dari masing-masing citra yang dari dua alat berbeda itu pun juga berbeda. Lalu kadang-kadang pada alat yang sama pun radiografer itu mengekspos
mengekspos payudaranya ya, menyalahkan sinar X-nya dengan energi yang berbeda juga tergantung sama si karakteristik payudaranya. Maka harus dilakukan homogenisasi citra. Homogenisasi citra langkahnya pertama menormalisasi range dari gray level gitu ya. Jadi yang tadi ya, akibat dari perbedaan merek mamografinya, merek alatnya, alat mamografinya, lalu perbedaan faktor eksposinya, itu harus dinormalisasi rentang gray levelnya. Lalu yang kedua adalah menginterpolasi atau membuat bahwa pikselnya itu isotropik. Jadi sehingga maksudnya adalah ukuran pikselnya itu, satu piksel itu berapa mili, itu harus disamakan ya, dibuat isotropik, sehingga nantinya feature yang diekstraksi itu tidak bergantung sama resolusi spasial. Ya, kita tahu kalau misalnya ukuran pikselnya kecil-kecil itu memiliki resolusi spasial yang lebih baik. Resolusi spasial itu berarti adalah kemampuan untuk membedakan objek ukuran kecil yang berdekatan, ya, dua objek ukuran kecil berdekatan, itu resolusi spasial, dipengaruhi oleh ukuran piksel. Semakin kecil ukuran piksel, maka semakin detail citranya, itu juga resolusi spasial semakin bagus. Nah, resolusi spasial ini menurut penelitian sebelumnya itu adalah salah satu hal yang sangat mempengaruhi terhadap feature ekstraksi feature radiomix. Maka interpolasi ini harus dilakukan. Lalu adalah discretization image intensity inside diskretisasi intensitas citra di dalam ROI. Nah, ini juga jadi membagi nilai-nilai piksel pada range tertentu atau dalam bin tertentu. Nah, ini pun kadang-kadang karena perbedaan perbedaan faktor eksposi, perbedaan merek, itu bentuk histogramnya nanti berbeda-beda. Ini juga harus disamakan gitu ya. Jadi ini adalah tahapan untuk homogenisasi citranya. Lalu berikutnya adalah untuk meningkatkan visual appearance-nya. Salah satunya adalah menghilangkan noise, meningkatkan kontras. Nah, nanti rencananya di penelitian saya ini saya akan menggunakan berbagai kombinasi filter dan juga kontras enhancement. Jadi misalnya ada median filter, Gaussian filter, average filter. Nah, filter-filter ini pada penelitian sebelumnya itu sudah diteliti unggulnya di mana gitu ya. Jadi kalau median filter misalnya dia baik untuk preserve edges, menjaga ujung-ujung dari objek, dan juga cocok untuk noise kalau noise tipenya adalah salt and pepper, yang cocok dengan citra radiologi yang noise-nya kebanyakan adalah quantum Mottle. Lalu ada juga kalau misalnya citra dari USG itu noise-nya namanya adalah speckle noise ya, berbeda noise-nya dengan yang ada di citra dari sinar X, itu nanti filternya berbeda juga. Lalu juga ada variasi dua contrast enhancement, contohnya di sini ada global histogram equalization dan juga Clahe. Lalu berikutnya adalah segmentasi. Nah, ini juga yang mau kita explore dari penelitian saya. Nah, segmentasi ini berarti kan kita mengambil ROI tadi ya, mengambil ROI dari citra. Nah, ini yang saya pakai adalah segmentasi yang sifatnya otomatis. Jenis segmentasi itu bisa dibagi menjadi 3, edge based, region based, dan juga model based. Namun yang mau saya pakai adalah yang region based gitu ya. Yang berdasarkan region, jadi ini memiliki keunggulan nih, dapat secara akurat mensegmentasi gitu ya. Asalkan ada perbedaan secara statistik ada perbedaan antara background dengan objek. Jadi kita mau pakainya region based. Nah, ini ada 3 metode segmentasi yang biasanya dipakai. Traditional thresholding gitu ya, dia paling simple, tidak sulit secara komputasi. Lalu ada juga ini pada tahun 2017 dikembangkan namanya bilateral mutual thresholding. Jadi thresholding juga tapi membedakan ketidaksimetrisan antara payudara kanan dan payudara kiri gitu ya. Jadi kalau kansernya hanya di satu payudara, maka akan beda threshold antara payudara kanan dan payudara kiri gitu ya. Itu namanya bilateral mutual thresholding. Ini di tahun 2017 itu diukurnya AUC-nya sampai 0,83. Lalu yang menarik juga nih pada tahun 2025 ada segmentasi untuk citra radiologi juga ya, berbasis X-ray untuk angiografi menggunakan yang namanya DBS scan, density based spatial clustering.
of application with noise. Nah, DBS scan ini punya keunggulan mendeteksi cluster dengan densitas yang bervariasi, lalu bisa mengidentifikasi noise dan tidak perlu melakukan initial segmentation. Nah, biasanya kalau traditional thresholding ini kita harus tentuin dulu tuh citra ini mau dibagi ke berapa segmen gitu ya. Nah, nanti si programnya akan mengotomatis cari thresholdnya mana aja gitu ya. Itu kalau yang tadi traditional thresholding dan juga ini bilateral mutual thresholding. Jadi kita harus menentukan dulu citra ini mau dibagi ke berapa segmen gitu ya, ke berapa segmen. Nah, kalau DBS scan itu kita nggak perlu menentukan. Jadi sifatnya akan lebih dinamis gitu ya, lebih dinamis tergantung sama citranya. Jadi citra satu dan citra berikutnya bisa jadi berbeda jumlah segmennya gitu ya. Nah, DBS scan ini menariknya juga banyak dipakai di penelitian tentang gempa gitu ya. Jadi untuk mengklasterisasi gempa itu juga pakai DBS scan. Jadi ini yang menarik bagi saya untuk dicoba, apakah belum tahu juga ya apakah cocok atau enggak nanti untuk mamografi. Lalu berikutnya, metode segmentasi ini nantinya rencananya akan dilengkapi dengan yang namanya morfologi operasi morfologi gitu, operasi morfologi. Nah, operasi morfologi ini tujuannya adalah untuk enhance ya, untuk meningkatkan hasil dari segmentasi dengan cara mengeliminasi defek-defek yang ada di segmen dan juga menjaga struktur dari citra. Nah, jadi nantinya dalam operasi morfologi ini sistem akan menambahkan atau mengurangi yang namanya structuring element gitu ya. Sehingga nantinya hasil dari jadi dia akan menambahkan atau mengurangi dari mengurangi objeknya ya dengan menggunakan namanya structuring element. Nah, nantinya structuring element itu dibuat berdasarkan dengan nilai pixel yang bertetangga gitu ya, sehingga nantinya hasilnya citranya itu operasi morfologi ini akan memperbaiki segmen gitu ya, tanpa mengubah outputnya gitu ya, tanpa mengubah output nilai pixelnya gitu ya. Jadi di sini dibilang output image pixel value, jadi output nilai pixel dari citranya itu akan berdasarkan pada pixel-pixel yang sama dari input image dan juga tetangganya gitu ya. Nah, operasi morfologi ini ada dua, yaitu erosi jadi dia mengurangi ukuran dari segmen sehingga nanti hole, jadi yang bolong-bolong di daerahnya itu akan semakin kecil gitu ya. Jadi dia akan meningkatkan boundariesnya, sehingga batasnya lebih tegas. Lalu dilasi ini mengurangi batas sehingga batasnya lebih tipis. Jadi dia akan nambahin pixel gitu ya. Sehingga jadi istilahnya adalah kalau secara kasat mata kita nggak bisa membedakan batas gitu ya. Nah, dengan adanya operasi morfologi ini dia bisa menegaskan batas, dia melebih menjelaskan batas objeknya, batas ROI-nya, sehingga hasil segmentasinya juga lebih baik. Nah, lalu ini yang nanti akan dieksplor di metode segmentasinya. Lalu berikutnya adalah ekstraksi feature. Nah, rencananya ini juga dari hasil melihat ini ya, melihat jurnal-jurnal sebelumnya bahwa untuk radiomix itu jumlah fitur yang diekstraksi, entah itu first, second, atau high order feature, itu bervariasi dari mulai puluhan hingga seribuan. Nah, di sini saya menuliskan sekitar 100 features. Ini melihat dari kapasitas komputer yang ada di lab gitu ya. Jadi sebelum saya ini juga ada yang penelitian tentang radiomix, tapi citranya adalah dari citra PET. Dia senior itu mengekstrak sekitar 100 feature. Jadi di sini saya tulis 100 feature. Dan nantinya dari 100 feature itu akan diseleksi feature mana yang paling berpengaruh untuk menentukan tadi ya, cancer tidak cancer, lalu atau cancernya itu kalau ada masanya benign atau malignant, atau kalau malignant nanti jenisnya apa gitu ya. Nah, nantinya feature-feature yang dipilih adalah feature yang tidak berpengaruh terhadap variasi jenis tumor, tidak berpengaruh pada variasi ukuran kontur tumor, dan memiliki redundansi pengulangan yang minimal gitu ya.
atau kita akan mengeksklusikan atau membuang fitur-fitur yang tidak reproducible dan juga non-robust, yang tidak robust, gitu ya. Lalu setelah dapat fiturnya, dari fitur itu tadi ya, kita dari 100 itu kemungkinan akan terseleksi menjadi 5 hingga 10 fitur ya. Kalau dari jurnal-jurnal sebelumnya 5 sampai 10 fitur, lalu dibuatlah model gitu ya. Modelnya ini bisa machine learning kan modelnya ada dua, ada supervised atau unsupervised. Ini juga masih kita eksplorasi gitu ya, nanti mau yang supervised atau unsupervised. Namun berdasarkan penelitian terdahulu, yang supervised itu menghasilkan performa yang lebih tinggi gitu ya, tapi membutuhkan data yang lebih besar. Nah, lalu modeling ini menggunakan algoritma juga. Nah, algoritmanya ini juga masih dalam tahap masih dalam tahap diskusi mau pakai algoritma apa. Namun ini dari hasil penelitian pada tahun 2019 dan 2023 yang biasa dipakai untuk mamografi adalah CV cross validation gitu ya. Ini karena dia cocok untuk data yang sedikit gitu ya, data yang sedikit. Lalu ada juga BANN, Bayesian Artificial Neural Network. Ini dipakai untuk Ini tahun 2019 dipakai untuk radiomix berbasis mamografi gitu ya, dengan AUC hingga 0,84. Jadi cukup bagus. Nah, lalu hipotesis dari penelitian ini adalah nantinya adalah hipotesis yang pertama, penggunaan metode preprocessing itu akan mempengaruhi variasi dari features gitu ya. Jadi yang kita mau kan feature yang stabil sehingga harusnya variasinya lebih rendah. Jadi variasi fiturnya itu akan dipengaruhi oleh metode preprocessing. Lalu hipotesis yang kedua adalah fitur-fitur nantinya yang paling berpengaruh untuk melihat kategori kanker payudara itu adalah feature first order, second order, dan kalau yang high order adalah yang berbasis shape base. Lalu yang terakhir yang kita harapkan adalah sistem yang kita buat itu targetnya itu bisa mencapai AUC hingga 0,85. Karena tadi kan sebelumnya yang berbasis mamografi 0,84 dan sistem yang baru ini dengan enhancing preprocessing dan segmentasi tadi bisa mencapai 0,85. Nah, ini adalah terakhir, ini adalah referensi-referensi yang saya pakai. Salah satunya ini adalah tadi ya. Jadi tahun 2017 saat saya S2 itu saya juga meneliti meneliti tentang citra mamografi, tapi yang saya teliti ini masih berbasis CAD gitu ya, computer aided diagnosis tadi ya, yang hanya mengekstraksi nilai pixel dan juga rasio suhu minomayor. Jadi ini adalah termasuk kategori yang saya teliti sebelumnya, ada termasuk kategori diagnosis yang konvensional, jadi hanya meng-highlight daerah yang ROI yang dianggap mencurigakan gitu ya, yang harus yang harus diamati oleh dokter. Nah, sehingga selanjutnya nih pada saat saya S3 saya melanjutkan terkait dengan citra mamografi tadi. Jadi ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekali lagi ini adalah yang saya tulis ini sifatnya masih dinamis gitu ya, masih didiskusikan, masih banyak yang berubah. Namun poinnya adalah secara umum workflow-nya seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.